Jadi hari ini kita akan belajar tentang fisika modern untuk pertemuan pertama atau minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah, kemudian masuk ke materi. Materinya adalah tentang sifat dualisme partikel cahaya. Ini adalah kontrak kuliah kita. Jadi aturan di kelas saya cukup sederhana, teman-teman. Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain. Yang kedua adalah toleransi keterlambatan 30 menit. Saya jelaskan dulu yang pertama. Jadi apapun kegiatan kalian yang tidak mengganggu orang lain itu diperbolehkan. Misalnya kalian mau main HP boleh, tapi jangan sampai orang di samping kalian itu terganggu. Yang kedua adalah toleransi keterlambatan 30 menit, lebih dari 30 menit boleh masuk, karena kalau masuk itu adalah hak kalian untuk mendapatkan pelajaran, tapi tidak di absen. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Terus untuk persentase penilaian itu sama seperti di SIAP, bisa dilihat ada partisipasi aktif, kuis dan tugas, project, UTS, dan UAS. Ini akan membuka RPS terlebih dahulu. Jadi ini RPS kita bisa di-download di website fisika ya. Kita akan menjelaskan tentang pertemuan pertama atau minggu pertama tentang sifat dualisme cahaya. Referensi yang bisa kalian miliki ada 4, tapi punya satu saja sudah cukup. Paling tidak punya satu saja sudah cukup. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Jadi yang pertama adalah apa itu dualisme partikel cahaya, efek fotolistrik, metode deteksi radiasi, dan kesimpulan. Ya, gerak jatuh bebas misalnya. Orang-orang di luar fisika bilang bahwa kenapa kita sulit-sulit belajar benda yang sudah memang dia jadi sudah, ngapain harus dipelajari. Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jauh, dari benda jatuh bebas itu bisa ilmunya diterapkan sebagai jembatan dan lift. Itu dua infrastruktur itu berdasarkan dari hasil teori gerak jatuh bebas. Contoh yang lain misalnya bandul matematis. Kenapa kita harus belajar tentang bandul matematis? Padahal kan ya sudah gitu, bandul yang biarkan dia berayun aja, nggak perlu kita pelajari. Tapi ternyata kalau kita mau berpikir lebih jauh, bandul matematis ini bisa sebagai peredam gempa, karena dia mengabsorb getaran yang bergerak secara translasi. Dan ini sudah ada di, kalau tidak salah di Taiwan ya. Fisika itu kalau kita terhenti di perumusan, nah ini yang banyak orang-orang di luar sana terperangkap terhadap image fisika yang menyulitkan. Kalau kita terkungkung pada fenomena dan perumusan saja. Padahal kalau kita mau bergerak sedikit lebih jauh, ternyata dari perumusan tersebut bisa menghasilkan aplikasi-aplikasi yang cukup bermanfaat, seperti dua contoh yang sebelumnya. Dualisme cahaya. Jadi teman-teman, dualisme cahaya itu apa sih? Kalau kita sekarang kan gampang ya bilang bahwa dualisme cahaya itu ketika ada cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel. Tapi waktu dulu di 1600-an, cahaya itu tidak terdefinisikan demikian gitu. Jadi cahaya itu diawali oleh Christian Huygens. Dia bilang bahwa cahaya itu gelombang yang bergerak pada medium ether. Ether ini sudah tidak ada ya. Jadi dulu. Kemudian Newton bilang enggak, cahaya itu bukan gelombang kok. Cahaya itu partikel diskrit yang elastis. Kemudian Thomas Young bilang lagi, enggak, yang benar itu Huygens, kamu salah kata yang Newton. Cahaya itu bukan partikel, cahaya itu gelombang karena dia punya sifat interferensi dan refraksi. Terus Max Planck kemudian hampir mengerucutkan bahwa ya cahaya adalah gelombang, tapi tidak sekedar gelombang,
gelombang yang tidak bersifat kontinu dan merupakan paket-paket energi diskrit yang disebut dengan kuanta. Itu adalah kalimat dasar dari mata kuliah yang favorit kita apa? Kuantum, ya itu ya. Itu kata dasarnya. Paket Albert Einstein sebagai penengah, ya sudahlah, daripada ribut cahaya itu partikel atau gelombang, kita buat jadi satu aja, bahwa cahaya adalah partikel dan gelombang yang disebut dengan sifat dualisme. Ada pertanyaan? Ya. Tadi disebut ada difraksi yang antikonversi itu apa ya Pak? Oh ya, terima kasih Mas Kawas. Jadi difraksi itu adalah pembelokan gelombang. Jadi fenomena pembelokan gelombang yang terjadi karena itu adalah ciri khas atau ciri dari cahaya itu sebagai gelombang melalui pembelokan. Kenapa cahaya itu bisa berbelok ketika ada sesuatu? Itu adalah ciri dia sebagai gelombang. Kemudian interferensi itu adalah, kalau kalian ingat gitu ya, ketika belajar tentang celah dua pita yang ada gelap terang, interferensi yang itu adalah ciri khas yang membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Jadi dia kan gelombang kan seperti ini ya, dia ada puncak dan bukit. Ketika dia bertemu, dua gelombang bertemu, itu ada yang saling meniadakan. Kalau misalnya ini ada dua gelombang begini, kalau ini saling bertemu, ini saling ada yang meniadakan, ada yang saling memperkuat. Nah, yang gelap itu adalah ketika dia saling menyediakan, hilangkan atau saling memperkuat pola gelap. Apa? Ketika dia saling menghilangkan, saling menghilangkan. Nah, itu makanya disebut dengan pola gelap terang. Oke, terima kasih. Apakah sudah paham? Sudah ya. Kita lanjut. Einstein kan terkenal dengan teori apa, teman-teman? Relativitas ya. Tapi Einstein itu tidak pernah mendapatkan Nobel untuk bidang tersebut, karena bidang relativitas itu masih menjadi perdebatan antara orang-orang kuantum dengan orang-orang relativitas. Jadi Einstein itu mendapatkan Nobel atas temuannya tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik juga Einstein tidak langsung sebagai pionir utama ya, karena diawali dengan Hal Watch yang mengatakan bahwa plat bermuatan negatif, kehilangan logam ketika terkena sinar UV, kemudian Lennard dan seterusnya, sampai kemudian disempurnakan oleh Einstein. Yang poinnya adalah, jadi sebelum Einstein mengatakan efek fotolistrik itu berhubungan dengan intensitas. Kalau sebelumnya itu bilang bahwa efek fotolistrik itu terjadi karena intensitas dari penyinaran, bukan dari frekuensi atau energinya. Jadi padahal kalau kalian mau mengkaji lebih lanjut, ternyata efek fotolistrik itu banyak diaplikasikan. Contohnya adalah fotoanalis. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari efek fotolistrik. Atau yang lain misalnya DSSC, panel surya, itu adalah aplikasi dari efek fotolistrik. Oke, sekian dari saya. Ini adalah post test kalian, teman-teman. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Di situ ada QR dan bisa ada linknya juga. Cukup ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.